Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema kecanduan zikir dan solawat. Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arosi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Al-hikmatul khamisatu wal 20 ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Permintaanmu tidak akan ditolak selama permohonanmu itu bersumber dari rohanimu kepada Tuhanmu. Tapi sebaliknya, permintaanmu menjadi sulit apabila menyertakan nafsiyah atau egomu. Baik. Udah paham belum tuh? Belum connect. Jadi orang memohon, meminta kepada Allah itu ada dua jenis. Yang pertama, orang yang memohon kepada Allah billah, dengan seridhonya Allah, dengan semaunya Allah, bukan ngatur-ngatur Allah. Orang yang meminta kepada Allah tapi dia tidak ngatur Allah. Orang yang memohon kepada Allah tapi dia sedang tidak memaksa Allah. Orang yang memohon kepada Allah dan dia sadar bahwa dia hanyalah hamba. Dia tidak dapat mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau ya, karena ada dua jenis. Ada yang kedua, orang yang memohon kepada Allah, lalu dia ingin ngatur-ngatur Allah. Terus ngomong, ya Allah kok saya udah minta sebulan 2 bulan kok gak dikabulkan. Saya udah minta 3 tahun nih kok gak dikabulkan. Ya Allah saya udah minta sekian tahun kok gak dikabulkan. Orang ini sering ngomong begitu. Ada yang ngomong begini, saya sudah usaha, saya sudah doa, saya sudah tahajud, sepertinya Allah itu tidak ada. Kenapa? Saya masih gini-gini aja katanya. Pernah dengar orang ngomong begitu? Saya sering dengar orang ngomong begitu. Ya, siapa tuh? Oh, ada di atas. Bukan genderuwo tuh di atas. Gak kelihatan soalnya. Kalian ketutup cahaya. Jadi ada dua jenis orang berdoa. Satu yang berdoa dengan ruhnya. Yang kedua berdoa dengan nafsiyahnya. Ruhani itu, dia kepada Allah sudah bulat. Dia hanya cerminan daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si rohani ini, dia tahu kapan Allah akan bergerak. Dan dia tidak menuntut Allah. Dia hanya memohon kepada Allah, semoga Allah selalu ridho kepadanya. Allah kalau sudah ridho sama kita, seperti Bang Dik sudah diridhoi oleh istri. Terserah Bang mau pulang kapan aja. Yang penting Abang pulang bawa ghanimah. Tahu ghanimah gak? Harta rampasan perang. Contoh Bang Dik. Kalau jomblo ini gak ngerti dia. Satu juga belum beres kan. Mikirin nafkah. Datang di waktu yang tidak tepat itu. Lalu ada orang yang memohon dengan nafsiyahnya. Jadi doa, wirid, hizib, istighosah, tawasul, itu ada dua jenis secara rohani. Ada yang dia memohon dengan rohaninya mutlak, ada yang dia memohon dengan nafsiyah egonya. Maka dia akan ngomong ini, saya sudah zikir 70.000, masa gak tembus-tembus juga nih? Gitu. Dikira urusan dunia diberesin pakai wirid. Rendah amat wirid diberesin, apa untuk beresin urusan dunia. Ya, misalnya nih, punya usaha gak? Biar laku baca sholawat, gitu ya. Gitu ya? Rendah amat sholawat. Sholawat itu amal Allah, fi'il Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada umroh, belum ada pengajian. Allah sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin coba. Maka Nabi SAW, ya, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu punya kitab Risalah Ahlussunnah, lalu membahas tentang masalah mahabbah, tentang sholawat dan segala macam. Dan beliau menyebutkan satu riwayat, ya, bahwa Nabi ditanya, wahai Rasulullah, engkau itu sebenarnya kapan sih adanya? Kenapa Nabi Adam
bersolawat kepadamu. Lebih tua engkau atau siapa? Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Apa jawaban beliau? Ya belum ada langit, belum ada bumi, aku sudah ada. Bahkan kalau di riwayat yang beliau tulis itu, ketika Ara semua sekolah, aku sudah ada setelah namanya. Maka sejak saat itu juga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksud saya tentang bahwa solawat lebih dulu wajibnya daripada sholat. Bukan berarti solawat, kalau udah solawat terus gak wajib sholat, bukan begitu. Biasa orang-orang suka potong-potong. Ya begitulah, ya, rezeki dia nanti kan dipotong-potong juga sama Allah tuh. Jadi maka memohonlah kepada Allah, kamu harus memintanya spesifik. Gaya bener ente spesifik. Ya. Yang disuruh Allah itu bukan spesifik, minta Allah itu bil azm, mantap, yakin. Bukan spesifik. Memang kalau saya minta A, spesifik, itu mantap, bukan. Kemantapan ruhiyah. Maka kalau sholat, kalau wirid, jangan lagi sholat dan wirid menuntut sesuatu kepada yang punya wiridan gak? Sholat apa? Sholawat biasa ya? Berapa kali? Untuk apa? 60 kali. Buat nenang hati. Kalau nggak dikasih tenang hati masih sholawat nggak? Masih? Serius? Nah itu baru benar. Jadi ada orang, jadi saya punya orang kenalan, dia berjilbab, hafizah, doanya nggak dikabulkan. Punya hajat, hajatnya tidak sampai, punya rumah tangganya hancur. Akhirnya dia doa nggak didengar Allah, apa kata dia? Apa? Dia copot jilbabnya, dia tanggalkan pakaian muslimahnya, dan dia bicara tentang agama suka-suka di hari ini, bicara tentang Tuhan suka-suka di hari ini. Kita agak sedih ya, dan itu bukan 1-2 orang, ada beberapa orang. Dia yang salah, Allah yang dia tuduh. Ya, dia yang salah, Allah yang itu mempengaruhi hati orang yang bekerja. Tolong diingat. Doa itu tidak mempengaruhi pekerjaan seperti yang dipahami orang-orang yang pakai nafsiyah. Tapi doa itu mempengaruhi di kolbu, dilafazkan dengan lisan. Maka disebut dalam hadis yang sahih, innallaha, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala la yujib, tidak menjawab doa orang yang mana? Min qalbin ghafil. Orang yang doa dan kolbunya lalai. Berarti doa itu urusannya kemana? Urusan doa kemana? Berarti doa itu punya kekuatan merubah pekerjaan kalau hatinya berubah. Itu yang disebut di Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum pekerjaannya, nasibnya, sampai dia merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Apa itu? Kolbunya, ya. Bencana ya, dunia begini, dunia itu penuh bencana. Yang perlu dirubah adalah cara menghadapi bencana. Bencananya macam-macam, ada bencana alam, ya, ada bencana maut, ada bencana rezeki, macam-macam. Saya juga nggak luput dari bencana itu. Yang beda itu cuma kolbu, ya. Nanti antum akan ngomong, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, sudah haji, tahajud, kok masih diuji? Ada yang ngomong begitu? Banyak yang ngomong begitu. Aku sudah taat ya Allah, kenapa aku masih diuji? Justru karena kamu taat, kamu diuji. Benarkah engkau taat kepada Allah karena Allah, atau kamu taat dia binafsi? Jadi jangan-jangan kita bukan nyembah Allah, kita sedang nyembah diri kita sendiri. Ya, orang yang menjadikan dirinya, hawa nafsunya, keinginannya sebagai Tuhannya. Maka kalau Tuhan tidak mengikuti keinginannya, dia salahkan Tuhan, dia salahkan Allah. Saya udah sholawat, kata Habib Fulan, sholawat ini baca 4.444 kali, nasibmu pasti berubah. Dicobain 4.444 kali, nasibnya gak berubah-ubah. Padahal dia sudah berubah. Apa yang berubah? Dulu dia gak suka sholawat, dia suka. Itu sudah perubahan yang hebat. Ya, katanya kalau zikir bisa merubah karakter. Iya, coba aja zikir 70.000. Nanti besok antum gak zikir sehari 1.000 aja, itu hari rasanya aneh. Katanya bisa merubah kesuksesan. Ya salam, sukses pertama itu ketika nama Allah bersinar di dalam kolbu. Sudah bersinar loh nama Allah dalam kolbu. Ciri-cirinya kita kecanduan wirid. Ini awal-awal. Awal-awalnya kecanduan. Lama-lama doanya masih candu, umroh hajinya masih candu, zikirnya masih candu.
Kalau nggak zikir perasaannya nggak enak. Kalau nggak duha perasaannya gelisah. Gue nggak enak nih perasaan, kenapa? Belum duha, Arya kena kan? Loh kenapa mas? Lagi nggak enak, perasaannya nggak enak, kenapa? Belum wiridan pagi sore. Cie, soleh bener ente. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, satu lagi baru tanya jawab ya. الحكمة السادسة والعشرون من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. Di antara tanda keberhasilan di akhir perjuangan adalah kesadaran ruhiyah yang kembali kepada Allah sejak permulaan. Ciri-ciri Bang Dik ini berhasil membina UMKM. Kan lagi bina UMKM kan ini? Benar ya? Ya, menyerahkan kesuksesan mereka kepada Allah dari awal memulai. Jangan terlalu mengandalkan diri, kita nggak sanggup ngatur rezeki orang. Ya, maka kepada bapak-bapak, suami-suami, jangan terlalu takut urusan rezeki anak istri kita kalau kita mati. Ini banyak yang ngomong gini, ntar kalau aku mati siapa yang ngasih makan kamu? Kalau aku mati nanti anakku gimana? Emang yang ngasih rezeki waktu kamu hidup kamu? Yang ngasih rezeki istri, anak, waktu kita hidup, kita atau Allah? Oke? Kalau kita mati, siapa yang ngasih rezeki mereka? Masya Allah, jadi gak usah khawatir. Gak usah, ibu-ibu juga gak usah khawatir. Kalau hamil, saya hamil takut nanti kalau saya mati, hamil yang ini anak saya yang sebelumnya gimana? Yang menghidupkan anakmu sebelumnya, kamu apa? Allah. Allah atau siapa? Allah. Kalau ada gak ada, ibu tetap aja hidup. Ya. Jadi kita ini terlalu percaya diri, tapi lupa diri. Ya. Maka orang-orang yang sukses dari awal adalah orang yang mengenal visinya dari awal. Visi kita dari awal adalah kembali kepada Allah. Jadi dari awal bilang, ya, kita ini di dunia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tapi perannya ada hari ini yang lewat UMKM, ada yang lewat Bang Dik, ada yang lewat guru, ada yang lewat pedagang, ada yang terserah. Itu cuma peran. Tujuannya nggak boleh berubah. Perannya boleh berubah, kerjanya boleh ganti. Yang penting tujuannya nggak boleh ganti. Orang kalau kerja itu sebelum akhir tahun itu rapat bikin apa? Merancang program tahun depan, benar nggak? Tapi tujuan visi misinya boleh berubah nggak? Visi misi itu nggak boleh berubah. Visi utamanya, yang berubah nanti cuma programnya. Dan visi kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau cari ridha Allah, maka dia akan sesuaikan semua program hidup dia hanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami berdoa semoga yang kita lakukan malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali Allah ridho, selama-lamanya Allah ridho. Sekali Allah menatap kita sayang, sampai nanti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita siapalah pantas diridhoi oleh Allah, disayang oleh Allah? Yang disayang Allah cuma satu, Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat kita, ngaji kitab begini hanya mencari perhatian beliau. Moga-moga nama kita ada di dalam lembaran kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menatapnya ke kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nama kita, ada nama Raden apa? Rizki. Raden Rizki namanya sepanjang tali. Tali apa tuh? Ya, jadi Bang Dik aja deh. Ya. Nama rohaninya apa Bang Dik? Abdurrahim Akmal, ya bagus lah itu. Ditulis namanya di situ. Contohnya begitu. Insya Allah. Min alamatin najah fin nihayat. Maka ciri-ciri orang sukses, berhasil di akhir perjuangan, akhir bekerja, akhir bertorikoh, akhir nyantri, akhir belajar, akhir kerja. Arju' ilallah fil bidayat. Dia kerja, nyantri, ngapain? Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sederhana ya. Orang Islam itu sederhana, tapi sederhana ini besar. Allah jauh berdekat. Jauh berdekat. Beneran. Emang dekat? Sedekat apa? Sedekat apa Allah? Lebih dekat orang zikir la ilaha 100 atau 101? La ilaha illallah 100. Buya Mursal zikir 101, lebih dekat mana sama Allah Bang Dik atau Buya Mursal?
Ayo, bingung. Mana yang lebih dekat? Yang 100 ke 101? Wah, kejebak lagi deh. Allah itu maha dekat. Dan gak pernah menjadi lebih dekat karena zikir kita berlebih. Terus zikir buat apa? Zikir buat apa, Bang Dik? Mengingat Allah, menghadirkan Allah. Kalau bisa Ya, mengingat Allah itu untuk apa? agar kita bisa apa ya Buya ya? Ntar ya Buya ya. Mengingat Allah itu apa dan untuk apa? Emang sanggup ingat Allah? Ingat gak Allah? Coba Bang Dik kalau berzikir tuh kayak gimana? Contohin dong. Contohin zikir. Ada lagi yang lain. Apa ayo? Pokoknya kan zikir kan mengingat Allah. Zikir apa? Zikir kan Jangan pakai za ya. takutnya Buya ntar Gaya ketiban bener. sama saya. Boleh dong ditiban. Saya ingat orang, saya ingat Bang Dik. Saya ingat Bang Dik deh. Dengan menyebut nama Bang Dik beda nggak? Oke? Sudah belum? Sudah paham? Itu yang disebut zikir. Maka kita ini baru belajar zikir. Karena yang kita lakukan hari ini baru menyebut-nyebut nama. Belum mengenal dan mengingat yang punya nama. Jadi jangan GR-GR amat, udah zikir terus bilang aku udah zikir kok nggak dijawab. Emang zikirmu apa? Ya. Jadi kita itu baru belajar nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang disebut berzikir kata Imam Kusyairi? Wa dzkur rabbaka idza nasita, itu versi fikih, beda dengan versi ahlullah, ahli rohani. Jika engkau telah mampu melupakan dirimu, di saat itulah engkau mengingat Rabbmu. Maka zikir itu ada zikir awam, ada zikir arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu ta'ala. Orang yang awam mengira zikir 100 itu zikir. Bagi kita 100 itu latihan berzikir. Karena zikir itu mengingat yang punya nama. Dan mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu mengenangnya, ya terhubung batin kepadanya. Dan karena yang pernah berjumpa dia bukanlah otak ini, bukan tubuh ini, tapi ruh kita. Maka wajib belajar ma'rifatul ruh. Ya, wajib belajar mengenal ilmu tentang ruh yang Allah mengatakan engkau tidak diberikan kecuali sedikit. Ilmu ini sedikit tapi wajib dipelajari. Ya, yang sedikit ini nanti banyak. Insya